Ya pemirsa, saya akan kembali menyapa Pak Peter Yakob, Direktur Departemen Komunikasi BI. Pak Peter, kalau hingga saat ini sebenarnya dampak yang sudah dirasakan itu seperti apa? Khususnya mungkin kita bicara tentang defisit anggaran. Oh, defisit anggaran pemerintah ya? Iya. Kalau terkait sama defisit anggaran pemerintah, saya kira memang itu lebih tepat nanti dijawab oleh Kementerian Keuangan ya. Tapi saya kira memang dengan depresiasi rupiah tentunya akan ada tambahan biaya khususnya yang terkait dengan pembayaran-pembayaran yang dalam US dollar seperti pembayaran utang. Tapi mungkin yang menjadi perhatian yang kita perlu kasih lebih prioritas adalah sebenarnya utang luar negeri swasta ya, karena memang kalau dolar menguat seperti ini, kewajiban dalam dolarnya khususnya untuk utang luar negeri menjadi meningkat, dan ini tentunya menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai begitu. Oke, baik. Kalau BI akan melakukan intervensi, apakah ada angka tertentu yang memang dijadikan patokan oleh BI ketika mencapai level tertentu kemudian akan dilakukan intervensi? BI dalam hal ini memang tidak punya target level. Yang paling penting buat Bank Indonesia saat ini adalah menjaga volatilitasnya. Supaya volatilitasnya tidak terlalu tajam pada saat dia naik dan dia turun gitu. Jadi kita memang tidak punya target level dan tidak menargetkan satu level tertentu. Oke, baik. Saya akan ya. Pak Peter, saya akan ke Pak Suryo terlebih dahulu nih. Pak Suryo, mewakili pengusaha, kira-kira apa yang diinginkan atau apa yang dirasakan? Sudahkah saat ini dirasakan kepanikan di kalangan pengusaha dengan melihat angka rupiah seperti ini? Belum lah ya, belum. Okay. Tapi tentu kita juga cukup prihatin, was-was dengan kenaikan penguatan dolar ini, karena tentu ini yang lebih berdampak kepada importir ya. Yeah. Tapi kita appreciate lah langkah-langkah yang sudah diambil oleh BI dalam menjaga stabilitas, menjaga lancarnya sumber valuta asing dolar ini. Dan sementara ini ya kita ingin agar tetap dijaga ini, dan tentu jangan sampai terlalu melemah juga rupiah ini. Okay. Karena sulit juga nanti bagi importir, karena dunia usaha ini kan masih banyak dan sangat tergantung kepada import ya, untuk bahan baku daripada. Seberapa besar sih sebenarnya Pak, kalau mau bisa digambarkan kepada masyarakat ketergantungan kita kepada import, sehingga nanti mungkin akan kita rasakan dampaknya nih, nilai rupiah ya, yang semakin industri melemah. manufaktur kita hampir semua itu ada ketergantungan dari impor. Tekstil misalnya, hampir 100% kapas kita masih impor. Belum lagi industri-industri otomotif juga masih banyak sekali tergantung impor, elektronik dan sebagainya. Jadi dengan kenaikan ini tentu akan menjadi berat buat industri-industri ini. Ya kita harapkan, kita yang penting jangan sampai panik ya, tetap kita menjaga, dan stabilitas ini sangat kita perlukan. Oke, ada harapan lain mungkin bisa disampaikan langsung kepada pihak Bank Indonesia yang bisa dilakukan untuk meyakinkan para pengusaha bahwa ini situasinya hanya sementara dan nanti akan kembali normal? Ya mungkin ya masalahnya juga di samping menghadapi masalah gejolak valuta asing ini, kan sekarang yang sulit bagi dunia usaha juga kebijakan uang ketat ya. Nah, industri kan tetap harus jalan. Kalau dia sulit mendapatkan dana atau pinjaman di dalam negeri, akhirnya larinya kan ke luar negeri juga. Gitu. Yeah. Nah ini yang harus dicari balance-nya lah ya. Bagaimana kira-kira kita bisa juga tetap memenuhi ya industri dalam negeri atau sektor real ini agar jangan sampai macet juga gitu. Oke, Pak Peter, ini mungkin yang jadi pertanyaan semua orang, mungkin agak sulit dijawab, tapi saya akan tetap menanyakan hingga kapan atau prediksi Anda sampai kapan ini akan terjadi, dan kira-kira apa yang bisa dikatakan oleh Bank Indonesia untuk meyakinkan bahwa situasinya akan terkendali dan Bank Indonesia akan selalu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Iya, memang kalau dilihat dari kondisi yang ada, ini kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab ya. Keputusan FOMC mungkin hari Kamis itu akan juga sangat menentukan kebijakan apa yang akan diambil, apakah kenaikan Fed Fund Rate akan menjadi keputusan kapan gitu ya, dalam waktu dekat atau kemudian di Q2 atau lebih lama lagi gitu. Itu sesuatu yang memang masih sangat tanda tanya gitu ya. Dan kemudian tentunya
Desember ini masih mode-nya liburan gitu, jadi memang banyak investor juga kemudian mengamankan investasinya ke aset dalam US dollar. Jadi kita akan melihat, berharap di Januari nanti bisnis akan kembali ke mode yang normal, kalau boleh dibilang begitu, untuk bisa mencapai titik keseimbangan yang sesuai dengan fundamental kita kalau dalam konteks nilai tukarnya. Saya kira itu yang kita bisa lihat sebenarnya. Oke, Pak Peter, kalau ada yang kemudian takut bahwa akan menembus level 13.000 atau bahkan 14.000, perlukah sampai sekhawatir itu, Pak Peter? Sebenarnya kan banyak hal yang mungkin saja terjadi ya. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan dari Bank Indonesia adalah membuat kebijakan-kebijakan yang preemptif, yang bisa kemudian mengatasi kemungkinan-kemungkinan indikator ekonomi Indonesia melemah, khususnya yang sekarang menjadi perhatian adalah soal current account. Tapi kemudian kita juga koordinasi dengan pemerintah, jadi pemerintah juga harus menunjukkan sinyal seperti yang disampaikan Pak Rian tadi, sinyal-sinyal yang positif yang memang kita lihat sedang terjadi di Indonesia. Dan kalau kita lihat rupiah saat ini dianggap melemah, atau lebih tepatnya sebenarnya dolar menguat, itu sebenarnya bukan lebih banyak karena faktor eksternal, gitu, bukan faktor yang ada di domestik. Karena secara domestik mungkin malah current account kita di Q4 sedikit lebih bagus dibanding Q2 dan Q3 gitu. Jadi secara domestik sebenarnya masih banyak yang harus kita perbaiki, tapi dia tidak sedang memburuk gitu. Jadi kita sangat berharap faktor eksternal ini nanti akan kemudian menemukan kembali istilahnya rebalancing ekonominya terjadi begitu. Dan kita berharap itu terjadi. Oke, terakhir Pak, opsi untuk Bank Indonesia melakukan OPT, operasi pasar terbuka, sudah masuk dalam rencana Bank Indonesia atau belum, Pak Peter? Kalau operasi pasar terbuka memang kita selalu lakukan, dan kita punya banyak instrumen sekarang, bukan hanya kemudian kita intervensi beli dolar atau jual dolar, kita juga banyak instrumen-instrumen lain seperti term deposit falas, swap falas gitu ya. Ada banyak instrumen yang bisa tersedia untuk pada dasarnya membuat pasar keuangan di domestik kita menjadi lebih dalam gitu, yang kita sering bilang financial market deepening. Nah, kalau itu bisa terus dilakukan, sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir, karena yang sebenarnya terjadi di negara-negara lain seperti misalnya India dan Filipina misalnya gitu ya, mata uang mereka nggak terlalu melemah karena memang ada outletnya, ada instrumennya ketika kemudian investor atau asing merasa ingin memindahkan investasinya ke instrumen-instrumen yang lain. Jadi itu yang kita harapkan, financial market deepening terjadi di Indonesia, sehingga memang akan membantu kestabilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Peter Yakob, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan saya ke Pak Rian lagi. Situasi yang terjadi saat ini, wajarkah ataukah kita memang sudah harus waspada nih, Pak Rian? Saya kira ini secara cyclical ya, atau secara seasonal, itu terjadi. Jangan lupa, kita flashback 1 tahun yang lalu. Pada saat itu kita nggak pernah nyangka kurs rupiah kita menembus level 12.000. Dan itu terjadi di penghujung akhir tahun. Di waktu yang sama seperti ya, sekarang? Seperti sama. Ya, tadi yang disampaikan Mas Peter, terjadi akumulasi kebutuhan dolar, baik untuk perusahaan-perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan mungkin juga utang pemerintah juga, utang luar negeri, yang harus ditutup buku. Kan closingnya 31 Desember. Berarti pemburuan US dollar itu biasanya terjadi secara masif di akhir tahun. Nah, itu untuk transaksi pembayaran. Yang kedua, juga ada gejala bahwa tadi Mas Peter sudah sampaikan, sekarang dengan ekonomi kita membaik, relatif stabil lah dibanding beberapa emerging economies yang lain. Dulu orang liburan cukup di dalam negeri, sekarang nggak mau. Minimal ke Singapura, ke Hong Kong, ke Eropa, ke Aussie. Itu kan butuh currency US dollar sebagai basis untuk mereka melakukan transaksi, sehingga kebutuhan US dollar secara real demand itu naik. Nah, yang ketiga yang saya amati juga ini terkait dengan
apa namanya biaya pendidikan ketika kita menyekolahkan anak-anak kita di luar negeri. Ya, yang paling dekat adalah Singapura, kemudian ada juga yang ke Hong Kong atau ke Australia dan ke kawasan Eropa sama Amerika. Kita tahu nggak perilaku untuk membayar kewajiban pendidikan itu ditarik ke depan, dan itu adalah ketika bulan-bulan Desember Januari ini. Sementara sekolahnya baru nanti mungkin bulan Juni. Nah, hal seperti ini secara akumulatif membuat perburuan US dollar itu menjadi tinggi. Ya, tapi kita bersyukur kalau kita bicara dari sisi liquidity valuta asing sebetulnya tersedia. Dan tadi Mas Peter juga sampaikan tapi belum dieksplor, kita juga punya semacam bilateral agreement ya dengan beberapa central bank negara lain. Let's say dengan Bank of Japan, kemudian Bank Sentral Cina, dan satu lagi seingat saya itu dengan Bank Sentral Korea. Ya, jadi kalau ada situasi yang memang emergensi, kita bisa call mereka, nanti akan terjadi swap ya, pertukaran valuta. Sama saja, kalau di sana juga mengalami tekanan, mereka bisa minta support dari Bank Indonesia untuk menstabilisasi currency mereka yang mengalami pelemahan gitu. Itu bisa dilakukan. Ya, jadi saya katakan ini gejala yang wajar, dan saya ingin garis bawahi, dan peristiwa sekarang ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Ya, kebetulan saya punya datanya, Jepang itu terdepresiasi dari awal tahun sampai dengan pertengahan bulan ini, Desember itu sudah sekitar 15% depresiasinya. Kemudian ringgit Malaysia itu 6,6%. Kemudian Sing dolar itu 4,7%. Nah, rupiah itu baru terdepresiasi itu 1.6%. Ya, dari awal tahun. Ya, karena memang baseline-nya udah tinggi, sudah 12.000. Ya, sudah 12.000. Iya, gitu. Tapi kalau kita mau compare dengan emerging economic currency, rupiah kita tidak jelek-jelek amat. Tidak jelek-jelek. Gitu maksud saya. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.